para istilahnya penemu-penemu teknologi awalnya kayak namanya Einstein gitu ya, itu dikatakan gila loh Einstein itu. Bahkan sampai istrinya saja menganggap Einstein itu gila, dan istrinya itu lari sama laki-laki lain karena dianggapnya Einstein itu gila, dianggapnya sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan manusia pada waktu itu. Sampai akhirnya ketika Einstein itu mampu membuktikan penelitiannya dan dia mendapatkan hadiah Nobel. Saya baca di literasi tadi, Einstein apa pidatonya? Aku persembahkan hadiah Nobel ini untuk wanita yang kucintai. Dia menyebut mantan istrinya tadi. Pingsan, Pak. Karena dia sudah terlanjur dengan laki-laki lain. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini dengan bangkitnya para penggiat budaya Nusantara, ya, entah itu Jawa, Batak, Dayak, Bugis, ya, ini bergeliat mereka. Mereka bangkit. Banyak generasi muda yang bangkit mencari ajaran leluhurnya. Nah, ketika mereka bergeliat, bangkit mencari ajaran leluhur, mau tidak mau akan terjadi benturan. Walaupun benturan tadi tidak berbentuk benturan fisik, tetapi ada benturan pemikiran, ada benturan ideologi, ya. Terus ada benturan culture atau budaya. Karena saat ini kita banyak sekali di antara kita yang mabuk akan ajaran Dayoh. Nah, sementara ajaran Dayoh dan ajaran leluhur ini sangat bertolak belakang. Sehingga akhirnya mau tidak mau akan terjadinya benturan. Benturan pemikiran. Karena ajaran Dayoh itu cenderung unlogis. Tidak masuk akal, hanya berdasarkan iman dan dalil dari kitab sucinya. Sementara ajaran leluhur Nusantara cenderung haik logis, sesuatu yang penalaran tinggi. Walaupun ada juga ajaran leluhur kita yang non logis, tetapi bukan berarti unlogis. Karena memang ada ranah-ranah tertentu yang non logis, tapi bukan unlogis, seperti ajaran Dayoh. Tapi yang cukup mendominasi, yang banyak ajaran leluhur kita adalah haik logis. Ada benturan pemikiran. Terus benturan-benturan ideologi. Ideologi ajaran Dayoh cenderung tidak nasionalis. Karena mereka menggiring mindset kita untuk menghamba pada ideologi Dayoh. Akhirnya benturan ideologi. Jadi ajaran Dayoh itu bertentangan dengan nasionalisme. Karena siapapun yang mabuk ajaran Dayoh akan digiring mindsetnya untuk memuja leluhur. Dari mana ajaran Dayoh tadi berasal? Memuja keturunan mereka sekalipun. Ada benturan ideologi, benturan nasionalisme. Sementara kalau ajaran leluhur kita berideologi, bagaimana juga kita harus menghormati, berbakti kepada leluhur dengan segala ajaran-ajarannya yang
mana ideologi ajaran leluhur ini adalah selalu berdasarkan serateles alam semesta yang beragam. Sementara ajaran Dayoh ini cenderung ingin menyeragamkan alam, benturan ideologi. Yang satu mengikuti ajaran alam semesta yang beragam, yang ajaran Dayoh cenderung ingin menyeragamkan alam. Semuanya harus seragam. Mulai dari ritusnya, ya, cara-cara beribadah, ini harus seragam. Sementara kalau ajaran leluhur kita tidak beragam. Misalnya Desa Kalapatra atau CJT Somowocoro, ya, dengan berbeda istilah, beragam. Sesuai dengan alam semesta di mana kita berpijak. Di situ langit dijunjung. Sementara kalau ajaran Dayoh cenderung harus seperti dari mana ajaran tadi berasal. Benturan ideologi, benturan konsep, ya. Terus benturan culture, benturan budaya. Ajaran Dayoh cenderung ingin memaksakan kehendak untuk kita mengikuti budaya dari mana ajaran tadi berasal, dikemas, dibungkus seolah-olah itu perintah agama. Akhirnya apa? Budaya lokal cenderung dimusuhi, cenderung diberangus, cenderung dimatikan. Ya. Inilah akhirnya terjadi benturan di masyarakat kita. Nah, ketika para penggiat ajaran-ajaran leluhur Nusantara mulai bergeliat, ini yang mabuk ajaran Dayoh ini mengatakan dengan kata-kata kita di justice, kita dikatai katanya kita ini suka memecah belah bangsa katanya. Kita dikatai memecah belah bangsa, kita dikatai misalnya menyerang orang kemerdekaan beragama katanya. Nah, akhirnya disinilah kita akan bahas, ya. Kita memang cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Gejolak-gejolak ini akan terus berlangsung secara alami, ya. Karena kita ingin bangkit, karena ingin kita menjadi diri kita sendiri, tidak terus-menerus menjadi budak bangsa lain yang dikemas dengan bungkus agama. Karena itu akan kita bahas. Kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Tapi sebelum itu, ini kalau kemarin-kemarin ini yang pembukaan tembang ini kan Bu Nani. Sekarang ganti suaminya ini yang nembang ini. Nah, silakan Pak Sugiono. Rahayu. Mau nembang Asmarandono. Sinebut pahlawan putri, Sri Huning Mustika Tuban, putra Kanjeng Suralawi. Duk prangkung pucana goro, bebila wirat moyo, tangira Sri Huning gugur, dadi kusumaning bangsa.
Rahayu. Terima kasih Pak Sugiono. Ini untuk pembukaan tembang. Apa mau ditambah lagi tembangnya? Sampun nani, sampun. Nah, menceritakan bagaimana Sri Huning ini kan pahlawan lokal. Ya, kalau saat ini dikatakan pahlawan lokal untuk Kadipaten Tuban atau Kabupaten Tuban. Tapi pada waktu itu kan juga merupakan pahlawan untuk negaranya. Karena waktu itu Tuban merupakan negara tersendiri, walaupun negara kecil, adipati. Ini saya tadi pas Pak Giono nembang itu, saya jadi teringat cerita tentang Retno Dumilah. Tapi saya belum pernah dengar ya Retno Dumilah jadi tembang gitu ya. Padahal ceritanya juga merupakan istilahnya pahlawan wanita juga untuk Madiun. Bahkan pada waktu itu Retno Dumilah dengan keris tundung Madiun, ini Pandeban Senopati kewalahan loh. Hampir kalah loh pada waktu itu. Sampai di dalam cerita itu Pandeban Senopati itu melakukan tipu muslihat karena tidak mampu mengalahkan Retno Dumilah dengan kerisnya tundung Madiun. Diceritakan keris tundung Madiun itu benar-benar sakti. Kalau saya analisa keris tundung Madiun ini, kalau kebanyakan pusaka, entah itu panah, ya, tombak dan lain-lain, ini kadar magnetnya, ini sama. Ini kan biasanya itu kan pusaka, ini kan kadar magnetnya itu kan plus minus. Ya. Nah, magnet ini akan bertolak belakang ketika satu jenis. Nah, keris tundung Madiun ini nampaknya jenis magnetnya ini sama, gitu loh. Sehingga akhirnya bukan sama ya, istilahnya ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Sehingga ketika panah itu diluncurkan oleh prajurit Mataram maupun tombak, ini tertolak, mendal gitu loh. Saya jadi teringat dulu saya punya teman seorang polisi Polda Jatim. Waktu itu dia cerita ke saya, dia punya keris piandel. Jadi keris itu kan ada keris piandel kecil, ya, ada keris agak besar untuk upacara. Ya. Beliau ini punya keris, sehingga nah keris ini jenis logamnya ini magnetnya bertolak belakang dengan magnet peluru, sehingga ketika dia tembak ini otomatis pelurunya mendal. Ini kan sebenarnya ilmu metalurgi ini sangat ilmiah. Sehingga walaupun kadang-kala orang mengatakan, wah ini ilmu lembu sekilan. Nah, ini jadi teringat sebelum rekaman tadi Pak Gi cerita tentang anti silet. Ini sebenarnya ilmiah. Kenapa kok silet itu tidak mempan? Kenapa ketika dibacok tidak mempan, ditembak tidak mempan ya? Nah, saya pernah ngalami sendiri tuh Pak Gi. Waktu itu saya ke Pantai Selatan. Dulu belum ada JLS, sehingga kalau ke sana tuh saya dulu mobil saya titipkan di Polsek Gedangan. Terus saya ke sana pakai motor diantar teman. Saya ketemu dengan sesepuh. Sekarang saya cari nggak ketemu Pak Gi. Sesepuh tadi. Saya dikasih ini sejenis besi kuning kecil. Ini saya dimasukkan dalam tubuh saya. Waktu itu saya dibacok pakai pedang, ditusuk pakai keris, itu tidak mempan gitu loh. Karena besi yang dimasukkan ke tubuh saya tadi magnetnya itu bertolak belakang. Ini persis ceritanya teman polisi Polda Jatim tadi. Sehingga ditembak ya mendal. Kan akhirnya kan satu kilan gini kan jatuh. Ini orang yang ngertinya, oh ini ilmu kesaktian, lembu sekilan gitu. Ini sebenarnya ilmu metalurgi. Nah, itu saya sempat punya ilmu itu Pak Gi, beberapa hari. Sampai suatu saat saya ditegur oleh leluhur saya. Yang namanya daging ini kan yang namanya kulit pasti ada daging dan ada darah. Kalau yang normal namanya kulit, daging, darah itu kalau kesilet ya harusnya keluar darah. Kalau tidak berarti itu tidak alami.
Sesuatu yang tidak alami itu tidak baik. Akhirnya ilmu tadi saya lepas, saya lunturkan, sehingga kalau sekarang kena silat ya berdarah gitu loh. Saya inginnya alami aja gitu loh. Karena saat ini sudah tidak waktunya kita bicara belajar ngilmu kadigdayan. Kita harus kembalikan marwah Jawa dengan ilmu yang benar-benar tinemu yang nalar. Itu sudah beda zaman ya. Nah, itu keris Tundung Medion itu seperti itu, sehingga ketika perang tuh akhirnya Panembahan Senopati itu kewalahan. Akhirnya Panembahan Senopati itu dengan tipu muslihat. Kebetulan Putri Retno Dumilah itu belum punya suami. Ya, akhirnya bersatunya Madiun ya. Waktu itu kerajaan Madiun itu menguasai Brangwetan. Dengan Mataram itu ketika bersatunya Panembahan Senopati sama Retno Dumilah. Tetapi karena Panembahan Senopati itu sudah punya permaisuri, akhirnya Retno Dumilah itu juga menjadi permaisuri, dibuatkan keraton di sebelah selatan. Mulai itulah akhirnya muncul mitologi tentang Ratu Kidul. Di pantai selatan memang ada energi, tapi munculnya mitologi mulai ini. Wong sebelum Mataram Panembahan Senopati loh ya. Nggak ada kok mitologi Ratu Kidul tuh di Tanah Jawa. Kita harus belajarnya kan secara literasi sejarah. Jadi pada masa Majapahit nggak ada itu. Nah, yang saat ini berkembang, katanya Ratu Kidul tuh istrinya turun temurun raja-raja Mataram gitu. Kadang-kadang kalau kita pikir logika, mosok sih perempuan satu akan bersuamikan seluruh keturunannya gitu loh. Nah, kembali ke tadi. Saat ini berkembangnya tentang bergeliatnya para penggiat-penggiat ajaran leluhur. Saya lihat tidak hanya Jawa saja. Saya kemarin ke Batak, ketemu teman-teman Batak yang mulai bergeliat. Saya ketemu juga dengan para tokoh-tokoh adat Minang. Karena tradisi asli Minang ini adalah matrilineal. Sementara agama yang masuk di sana cenderung maskulin. Kalau kita mau jujur kan bertolak belakang. Yang tradisi adat Minang yang asli adalah matrilineal, garis ibu, sementara agama adalah sangat maskulin. Ada bergejolak di sana juga saat ini. Teman-teman penggiat adat mulai bergeliat juga. Nggak cuma di Jawa ini, kebangkitan Nusantara ini. Bergeliatnya para penggiat budaya. Saya pergi ke Kalimantan, ke Dayak, sama mereka bergeliat. Bahkan yang benar-benar eksis saat ini malah Dayak sama Bali. Mereka berani bergeliat gitu loh. Dengan terang-terangan. Kalau di Minang ini mirip dengan di Jawa. Bergeliat tetapi bawah tanah. Tinggal tunggu waktu. Karena dengan berkembangnya sains dan teknologi, ajaran-ajaran daya yang analogis tadi tetap akan punah. Karena berkembangnya sains dan teknologi itu keterbukaan informasi yang luar biasa. Ajaran-ajaran dogmatis, yang semua ajaran daya kan dogmatis, akan punah. Tidak bisa dielakkan gitu loh. Semua orang tidak bisa mengelak, gitu. Tidak bisa menghindari. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ini ya kita ketinggalan. Tapi kan saat ini yang mabuk ajaran daya itu kan orangnya kan hipokrit ya. Dalam satu sisi mereka mengatai kita para penggiat budaya. Katanya kalau kita ingin membangkitkan budaya dianggapnya kita kembali ke zaman batu gitu, misalnya kuno. Misalnya kita harus pakai pakaian kuno. Padahal ajaran leluhur kita tuh mengikuti perkembangan teknologi. Selalu up to date. Karena konsep sains dan teknologi ini dengan konsep Jawa itu mirip. Konsepnya sains dan teknologi adalah energi itu kekal. Ya. Orang ajaran leluhur mengatakan
Hidup itu kekal. Hidup itu energi. Energi itu kekal. Ajaran leluhur kita cenderung ngikuti apa pedoman alam semesta, secara teles. Sementara ajaran Dayoh kaku, hanya berdasarkan iman dan dalil. Mereka mengatakan ini firman Tuhan. Gitu loh. Kalau kita logika kan lucu, masa firman Tuhan baru ada abad ke-7? Padahal dunia ini sudah dalam penelitian itu sudah 13,6 miliar tahun. Masa sih kalau Tuhan itu menciptakan istilahnya manual book baru kemarin. Kalau kitab suci kan istilahnya manual book, masa agamanya orang membuat ini HP sudah diciptakan taruhlah 13,6 miliar tahun ya. Terus pabriknya baru mengeluarkan manual book sekarang. Kan nggak logis banget toh. Ya. Kan cuman kadang-kadang kan kalau karena kita hipokrit kan kadang-kadang kita nggak mau berpikir logis gitu loh. Ya. Saya ini mulai bergeliat ya. Sebenarnya sehingga ketika kita dikatakan kita memecah belah bangsa, enggak juga. Kita memantik kebangkitan. Saya jadi teringat bagaimana dulu ya para istilahnya penemu-penemu teknologi awalnya kayak Einstein gitu ya. Itu dikatakan gila loh. Einstein itu. Bahkan sampai istrinya saja menganggap Einstein itu gila dan istrinya itu lari sama laki-laki lain. Karena dianggapnya Einstein itu gila. Dianggapnya sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan manusia pada waktu itu. Sampai akhirnya ketika Einstein itu mampu membuktikan penelitiannya dan dia mendapatkan hadiah Nobel. Saya baca di literasi tadi, Einstein apa pidatonya? Aku persembahkan hadiah Nobel ini untuk wanita yang kucintai. Dia menyebut mantan istrinya tadi. Pingsan, Pak. Karena dia sudah terlanjur dengan laki-laki lain. Begitu juga ya, para penemu-penemu yang saat ini diklaim oleh agama tertentu. Oh ini penemu-penemu ini dari ajaran kami gini-gini. Setelah saya baca, mereka pada masa hidupnya ini dikatakan kafir kok. Bahkan mereka mati digantung kok. Anehnya kok sekarang diklaim katanya ini penemu dari mereka ya. Dia nggak pernah baca masa hidupnya ya. Karena orang mampu menemukan sesuatu yang baru itu tentunya dengan pikiran liar. Tentunya liar dalam arti positif ya. Kalau orang mabuk dogma tidak mungkin menemukan sesuatu yang baru. Karena pikirannya terkurung dalam kotak tadi, dalam dogma tadi gitu. Sehingga benturan-benturan seperti ini tidak bisa kita elakkan. Dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya peradaban, ini adalah momen yang tepat ajaran leluhur kita ini bangkit dan kita menjadi manusia-manusia yang merdeka jiwa raga. Karena itulah kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah Nusantaraku untuk menjadi bangkitnya jiwa-jiwa Jawa dan menjadi bangsa yang merdeka jiwa raga tanpa harus memperbudak diri kita pada bangsa lain walaupun berkedok ideologi agama. Toh yang mereka janjikan baru janji-janji fata morgana. Dan yang menjanjikan pun tidak berani berangkat duluan. Nah, kan hipokrit banget gitu loh. Nah, ini supaya gayeng, supaya ada kondo takon ini. Nah, para pemirsa bisa kondo takon di kolom komentar ini. Siapa dulu yang mulai? Oh, pagi. Silakan, monggo. Bapak Trimo tadi bilang bahwa kalau budaya kita itu seolah dari yang di luar kita seperti agama Dayoh bilang mau kembali ke zaman batu gitu. Kalau kita kembali lagi, kita jujur, dia juga dakwahnya kan dulu dulu gini kan ceritanya kan sama. Beliaunya kan
dulu Ya. yang kita agung-agungkan sekarang Mereka kan yang diagung-agungkan selalu dulu menurut riwayat. ya sama kan menurut riwayat Dulu. Ya. ya padahal kita juga punya hak kan? Ya dulu nenek moyang kita atau leluhur kita gini, tapi bisa dibuktikan dengan nalar. Ya. Tapi kalau dulu menurut dari mereka sementara ini kan nggak bisa kita jabarkan. Ya. Taruhlah nanti dikasih jaminan di sana besok sudah meninggal gini, itu seolah kan enak. Tapi kenyataannya kan beliaunya betul dari Bapak Trimo tadi. Kalau enak kok nggak dulu? Nggak berangkat duluan. Gitu. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Bu Nani mau disampaikan. Rahayu. Kedamaian dan kemerdekaan itu dua kata yang indah dan sama-sama enak dinikmati. Tapi keduanya mempunyai peta yang beda ternyata. Bagaimana caranya mencari kemerdekaan dalam kedamaian itu? Itu saja. Rahayu. Pak Jono mau disampaikan. Mas Anton. Rahayu. Kita cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Kemerdekaan yang bagaimana yang harus kita capai. Itu aja. Kemerdekaan yang bagaimana yuk kita capai. Terima kasih Mas Anton. Ke Pak Ki dulu, Pak Giono. Memang ajaran Dayoh itu cenderung selalu yang mereka agung-agungkan itu kan cerita masa lalu, cerita abad ke-7 atau abad ke-6 yang mereka agung-agungkan, dan mereka hanya berdasarkan menurut riwayat katanya. Bahkan kalau kita lihat dari berbagai ajaran Dayoh tadi, ada yang kitab sucinya itu disusun 300 tahun setelah sang panuntun agungnya itu meninggal. Yang jadi pertanyaannya, secara hukum alam, sepanjang-panjangnya jalan masih panjang tenggorokan. Orang saya mengatakan apa? Sak dawa-dawane lurung, isik dawa gurung. Sepanjang-panjangnya jalan masih panjang tenggorokan manusia. Coba kita renungkan dengan nalar sehat. Saya tidak bicara kitab suci tadi benar atau salah, karena secara keilmuan tidak ada itu firman Tuhan, tidak ada. Pernah kita bahas loh, kalau memang firman Tuhan, memang Tuhannya ngomongnya bagaimana gitu. Apa Tuhan itu memperlihatkan diri terus ngomong di hadapan orang banyak? Kan enggak juga. Kan seseorang mengaku utusan Tuhan terus bilang ini kata Tuhan, kan begitu toh. Jadi kata gitu loh. Kan bisa saja Pak Giono mengatakan saya ini utusan Tuhan dan Tuhan berkata katanya gitu loh. Itu pun dari sang penuntun agung. Apalagi disusunnya setelah 300 tahun setelah panuntun agung itu meninggal. Wong dari panuntun agung sendiri aja masih diragukan. Apa benar itu kata Tuhan? Karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Gitu loh. Apalagi ini setelah 300 tahun sang penuntun agung meninggal. Terus tambah ragu pol gitu loh. Apalagi isinya cenderung berlawanan dengan hukum alam. Sehingga cenderung unlogis. Sementara ajaran leluhur kita tidak pernah ajaran leluhur kita itu mengatakan mengatasnamakan Tuhan. Tidak pernah. Tidak ada satupun yang saya pelajari di dalam ajaran Jawa itu mengatasnamakan perintah Tuhan. Ajaran leluhur kita selalu menekankan pada ajaran semesta, alam semesta, serat teles. Sehingga kalau ajaran leluhur kita ini tidak perlu kita ragukan ini ajaran Tuhan. Enggak, leluhur kita tidak pernah ada yang mengklaim ini kata Tuhan kok. Kita belajar dari alam semesta. Manipun ngunduh wain pakarti. Nandur. Sapa nandur ngunduh. Ini hukum alam.
Tidak perlu dan tidak pernah selama saya belajar tentang ajaran leluhur kita, saya tidak pernah menemukan satupun ajaran yang mengklaim kata Tuhan. Sangat berbeda dengan ajaran Dayo. Dan ajaran leluhur kita cenderung logis. Kalau ajaran Dayo kan kata Tuhan kan cenderung unlogis toh. Karena kuncinya kan iman. Kalau kita nggak punya iman kan kita nggak bisa masuk. Apa tanda tanya besar gitu loh. Ya. Tapi kalau ajaran leluhur kita, kalau Anda mau tanda tanya besar ya silahkan Anda pelajari. Karena semuanya logis. Orang banyak ada ajaran leluhur mengatakan ya nandur pari yang ngunduh pari. Orang yang berpikir sehat kan jelas mengiyakan toh. Siapa yang menolak? Karena tidak mungkin orang nandur padi akan panen semongko, tidak mungkin gitu loh. Nah, itu biasa. Dalam artian apa? Karena namanya orang menanam itu kan pasti ada kendala. Orang jalan kadang-kala ada kerikil. Itu alami sekali kan itu. Tapi tidak mungkin nanam padi panen semangka. Nah, ini kan sesuatu yang logis sekali gitu loh. Ya kembali ke pemirsa, silakan mana yang mau dipakai gitu loh. Ya. Karena memang tidak ada ajaran leluhur kita itu mengatasnamakan Tuhan, itu tidak ada. Ya. Terus nanti tentunya kita bisa berpikir sebaiknya lebih damai mana ketika kita ngikuti ajaran leluhur yang berdasarkan alam semesta, kita harmonisasi mikrokosmos makrokosmos alam semesta, ataukah kita ngikuti ajaran yang bertentangan dengan hukum alam? Lebih damai mana gitu? Silahkan direnungkan. Terus ke Bu Nani, kata damai dan merdeka ini sesuatu sama-sama kata yang indah. Yang paling bagus adalah kita damai dalam kemerdekaan. Tetapi sangat tidak mungkin itu terjadi ketika kita dalam artian kita sudah ditindas, kita sudah dijajah, kita sudah diperbudak. Berarti apa? Kita perlu kemerdekaan dulu, baru kita akan mendapatkan kedamaian. Sehingga kita damai dalam kemerdekaan. Nah, kalau saat ini kita damai dalam penindasan, ini kan namanya damai kamuflase, ketenangan kamuflase. Bagaimana kita mau damai ketika kita mau menjalankan ajaran leluhur aja kita diserang? Contoh kasus bagaimana saudara-saudara kita di Semeru dengan sesajinya dirusak, disepak-sepak. Bagaimana kasus di Jogja ketika orang mau melakukan tradisi larung jaladri diganggu. Kita ditindas terus-menerus. Sehingga apa? Kalau orang mengatakan saya tidak melakukan itu karena agama saya melarang, lu silakan. Saya tekankan lagi, saya tidak mau melakukan itu karena agama saya melarang, oh silakan. Bagus kan, jempol loh. Tetapi kebanyakan orang yang mabuk ajaran Dayo cenderung apa? Kamu jangan melakukan itu karena agama saya melarang. Ini kan berarti apa? Egois. Arogan. Ini bukan watak manusia kalau menurut saya. Bukan kemanusiaan yang beradab. Bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bukan kemanusiaan. Ini watak binatang karena mencari menangi dewi. Ya. Kalau binatang kan seperti itu, golek menangi dewi. Dan ini yang terjadi, yang dilakukan oleh teman-teman yang mabuk ajaran Dayo. Sehingga kalau mereka berprinsip, saya tidak mau melakukan itu karena agama saya melarang, oh silakan, jempol itu. Tapi kebanyakan mereka yang mabuk ajaran Dayo, mereka berprinsip apa? Kamu tidak boleh melakukan itu karena agama saya melarang. Ini kan bukan kemanusiaan, ini bukan karakter manusia gitu loh. Karena itulah kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan.
Ini yang harus dipahami gitu benar. Karena kata-kata dua ini memang kata-kata yang indah, tapi kita harus mampu meletakkan seharusnya bagaimana. Dan merdeka yang bagaimana yang harus kita perjuangkan, katanya Mas Anton, yaitu merdeka jiwa raga. Dengan kemerdekaan yang merdeka jiwa raga, berarti munculnya jiwa-jiwa Jawa, jiwa-jiwa yang selalu hidup. Saat ini banyak orang yang sudah tidak hidup jiwanya, mereka jadi boneka, mereka jadi robot. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali mereka seperti robot. Ada dogma asing yang mengatakan bangun tidur baca ini, mau makan baca ini, mau berak baca ini, ya. Mau berangkat kerja baca ini, kayak robot, tidak ada kemerdekaan. Nanti bekerja keras dapat duit harus setor ke majikan. Jadi jongos kita ini, kita nggak merdeka. Bahkan kadang-kadang saya ketawa, Pak, kita mau ngumpuli istri kita saja harus tanya orang Arab gitu. Kalau kumpuli istri kita sendiri kok. Ini kan kita jadi jongos kita ini. Ya. Jongos kebodohan. Ya, jongos kebodohan. Dogma Dayo. Ya. Mereka mengklaim punya surga, ternyata setelah saya pelajari di kitab sucinya enggak ada kata surga. Dan konsep surga mereka kalau kita pikir lucu gitu loh. Kenapa? Karena yang punya pelanangan tanpa padunan itu kan raga kita. Yang punya kelelakian dan kewanitaan itu kan raga kita. Kalau sukma sejati kita kan orang nggak punya raga. Lah kok dijanjikan di sana katanya nanti pesta seks. Lah, alat kelamin aja nggak punya kok pesta seks. Yang punya alat kelamin kan raga kita. Kenapa kok alat kita nggak mau berpikir cerdas gitu loh? Atau gini, ini yang muda, gagah, ganteng ini kan Mas Jono ini. Saya tanya ini Mas Jono, coba coba Mas Jono pikirkan, renungkan ya. Mas Jono saat ini taruhlah oleh Pak Giono dikasih uang 10 juta ya. Mas Jono tidak boleh kemana-mana, hanya di rumah saja. Pingin ngesek tinggal ngesek, mau ada istrinya. Mau makan tinggal makan, suruh dilayani istrinya. Mau minum kira-kira betah nggak 1 bulan gitu. Yang pasti nggak betah. Nggak betah gitu. Itu baru 1 bulan aja nggak betah, kok apalagi bertahun-tahun gitu loh. Konsep mereka kan aneh gitu loh ya. Kan ibaratnya gini, Mas Jono harus berbuat amal ibadah ke Pak Giono, nanti dikasih reward. Itu tadi rewardnya bentuknya adalah uang 10 juta gitu. Contohnya gitu. Terus Mas Giono karena sudah di kotak tertentu tadi, nggak bisa kemana-mana, nggak ada pilihan lah. Pengen ngesek tinggal ngesek, ya. Mau makan tinggal makan. Apalagi istrinya setelah dilakukan hubungan seks kerawan lagi gitu loh. Mau makan tinggal makan, minum tinggal minum. 1 bulan aja kira-kira betah enggak? Yang pastinya jenuh, Pak. Ya? Yang pastinya jenuh. Jenuh gitu loh. Karena di situ ada rasa. Jenuh gitu loh. Kalau tidak ada rasa, umpamanya mengatakan lo di sana kan nggak ada rasa gitu loh. Lo kalau nggak ada rasa kenapa menikmati seks? Dan lagi katanya ajaran Dayo itu surga itu. Mereka nggak punya surga padahal. Nah, gini, dengan sungai yang mengalir susu, juga madu, juga buah-buah yang bergelantungan. Itu sebetulnya kalau disiarkan di negeri kita, itu sudah biasa. Nguyai segoro itu. Nguyai segoro. Kan di sana nggak ada yang namanya sungai. Yang ada itu pasir. Dan nggak ada tumbuhan yang berbagai macam seperti anggur dan buah-buah lainnya lagi. Di sana adanya kurma. Yang dijanjikan ke kita sebetulnya yang bodoh itu sana apa kita ya sebetulnya gitu loh. Ya mereka memang nggak punya surga, adanya kan taman. Nah makanya. Ya itu sebenarnya logika sekali dalam arti gini. Ketika kita dalam posisi di tempat yang panas, terik matahari,
Yang kita bayangkan apa? Air. Karena mereka nggak punya air gitu loh. Ya. Yang bodoh kan kita, mereka pintar kok. Mereka hebat kok, karena mereka mampu menanamkan ajaran leluhurnya untuk bangsa lain. Mereka hebat kok. Kita yang bodoh, jangan salahkan mereka. Lah, makanya kebangkitan Nusantara atau budaya, kita nggak usah berpikir pinter. Kita harus berpikir jeli dan cerdas, menyikapi apa yang mereka bawa kepada bangsa kita ini. Seharusnya seperti itulah. Itu tergantung, ini adalah penilaian saya, tergantung jenengan para pendengar atau pemirsa. Kita harus kembali berpikir cerdas dan berpikir jeli. Kita nggak usah dijajah dengan di kotak-kotak seperti tadi Pak Trimo katakan. Nah, kita semestinya harus kembali ke masa jayanya leluhur kita yang merasa merdeka dan bebas merdeka jiwa raga. Merdeka jiwa raga. Ngoten mawon Pak Trimo. Terima kasih Mas Jono. Paling rahayu. Paling enggak pengakuan Mas Jono itu bisa menggugah pemirsa ini. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama bermimpi tentang surga yang di sana katanya dijanjikan hubungan seks. Sekarang kalau para pemirsa punya duit, nggak usah banyak-banyak lah. Taruhlah uang 1 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Mau ngesek tinggal ngesek sama istrinya. Gitu. Mau makan tinggal makan, suruh layani istrinya. 1 minggu aja, kira-kira betah nggak? Nggak betah, jenuh gitu. Kenapa? Karena ada rasa. Sementara rasa munculnya karena raga. Kalau mereka membantah, loh Pak, kalau di sana itu nggak ada rasa, gitu. Loh kalau nggak ada rasa, nggak kenapa menikmati seks? Katanya Bu Nani itu sargobios, nggak bisa menikmati. Karena yang bisa menikmati itu rasa. Rasa itu raga. Karena ketika tubuh kita digerak ini ada rasa, gitu. Yang punya rasa itu raga. Kita harus berpikir cerdas gitu loh. Sehingga ayo kita berpikir merdeka. Nggak perlu pinter-pinter banget katanya Mas Jono. Tapi kalau pinter ya bagus lah. Tapi paling tidak kita harus berpikir cerdas dan jernih. Jangan mabuk gitu loh. Karena kalau yang namanya mabuk, ya mabuk apapun itu nggak bagus. Sebagai contoh kemarin itu kan saya ini air putih gitu. Setiap makhluk hidup tidak bisa lepas air putih. Ya, tidak bisa lepas air putih. Tetapi kalau kita mabuk air putih, bahaya juga. Orang Jawa apa bilang apa kalau orang Jawa kalau mabuk air putih? Pelempokan, kembung. Ya. Ini air putih, padahal semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan tidak bisa lepas air putih. Nek mabuk air putih, kalau mabuk air putih pun kita juga berdampak negatif. Sementara, ya mohon maaf, manusia tidak butuh agama kok. Oh, munculnya agama juga baru kemarin sore. Manusia tidak butuh agama. Agamalah yang butuh manusia lewat seles-selesnya. Ya. Coba kita renungkan. Setiap makhluk hidup tidak bisa lepas air minum, air putih. Tapi kita kalau mabuk air putih berdampak negatif. Apalagi ini agama. Manusia tidak butuh agama. Dulu nenek moyang kita tidak kenal itu agama. Munculnya agama kan baru-baru saja. Kalau nggak salah mulainya Undang-Undang nomor 158 yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu dikopi paste oleh pemerintah Orde Baru dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 69. Kalau Undang-Undang nomor 158 pada pemerintahan Hindia Belanda berbunyi agama pribumi harus agama internasional. Bunyinya seperti itu. Kalau pada masa Orde Baru bunyi undang-undang begini, warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Sementara agama yang diakui oleh pemerintah semuanya agama Dayak. Ini mirip kan? Ya. Jadi munculnya agama kan baru saja.
Undang-Undang nomor 158 pemerintah Hindia Belanda itu kalau nggak salah tahunnya 1870. Baru saja kok muncul istilah agama itu. Belum lama. Kalau kita mengatakan agama itu yang membawa kita misalnya peradaban yang baik. Nanti dulu sebelum ada kata agama, leluhur kita nggak memiliki peradaban yang baik. Peradaban kita, leluhur kita malah lebih bagus malahan. Agama yang buat kita bermoral, kata siapa? Banyak orang yang beragama karena kefanatikan agamanya saling bunuh. Bagaimana sejarah dunia mencatat orang yang fanatik ajaran agama A ini bermusuhan dengan orang yang fanatik ajaran O. Rebutan A sama O, berapa juta orang mati. Sehingga tidak benar juga kalau agama katanya yang membuat manusia beradab. Enggak. Ini fakta sejarah yang saya sampaikan. Berarti apa? Manusia itu nggak butuh agama. Wong kita nggak butuh, kak malah kita dibuat kita mabuk agama. Ya tambah morat-marit gitu loh. Sehingga dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh CNN, oleh ID News ya, bangsa Indonesia itu bangsa hipokrit, bangsa munafik. Dalam satu sisi religius, tapi korupsi jalan terus, kriminalitas jalan terus. Ini penelitian yang valid loh ya, bukan sekedar kata Sutrimo. Ini kita bahas waktu di Tulungagung itu, bangsa Indonesia bangsa hipokrit. Ya. Karena apa? Karena mabuk agama. Kita mabuk air putih aja loh berdampak negatif, padahal kita nggak bisa lepas dengan air putih. Agama itu kita nggak butuh kok, orang nggak beragama nggak apa-apa kok. Yang penting kita bermoral. Sederhana, yang dijiwit loro jangan jiwit. Nggak usah banyak dalil, yang sederhana saja. Tentunya hal ini akan didasari adanya tadi merdeka berpikir. Sepanjang kita tidak merdeka berpikir, kita tetap mabuk agama, ya nggak bisa menerima kata-kata kita. Kuncinya apa? Kita harus merdeka. Merdeka berpikir. Itu kuncinya. Sehingga untuk kebangkitan Nusantara, kuncinya adalah kita harus merdeka berpikir. Merdeka jiwa raga. Baru kita akan mendapatkan kedamaian yang sebenarnya. Bukan kedamaian tetapi dalam tindasan. Bukan kedamaian dalam kita menjadi budak bangsa lain, menjadi jongos bangsa lain. Kita menjadi boneka bangsa lain. Karena itu kita cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, ada lagi mau disampaikan ini. Ya, sampun. Benar ini mau menyampaikan? Sampun. Mas Jono? Nah, Mas Anton enggak? Ya, mudah-mudahan kata-katanya Mas Jono itu terngiang-ngiang di pemirsa ini. Coba silakan praktekkan para pemirsa. Anda punya uang nggak usah banyak, 1 juta aja. 1 minggu nggak usah kemana-mana. Tiap hari ngesek sama istri Anda. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Betah nggak kira-kira? Nggak usah bertahun-tahun, 1 minggu aja. Gitu. Ini apa yang disampaikan Mas Jono itu logika banget gitu. Nggak betah. Sehingga malam-malam Mas Jono tadi masih mandi di Mendit sana tadi. Nah, para pemirsa, demikian bahasan kita. Kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Kita ingin merdeka dalam berpikir, kita merdeka jiwa raga kita untuk supaya kita tidak menjadi jongos atau budak bangsa lain. Mudah-mudahan mampu mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.